Semangat belajar anak didik kami sekalian yang kelas 11 IS, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak didik kami yang kelas 11 IS, kali ini pertemuan kita tentang peristiwa penting di Eropa, diawali dengan revolusi Amerika. Kira-kira apa sih revolusi Amerika ini dan bagaimana pengaruhnya dan bagaimana peristiwanya, gitu ya. Kita awali dengan bahwasannya revolusi Amerika ini sebelum terjadi diperkirakan bahwasannya penduduk Amerika sendiri itu sebenarnya pendatang, gitu ya. Pendatang yang mana itu diawali kedatangan bangsa yang berasal dari benua Asia. Diperkirakan kurang lebih 15.000 tahun yang lalu. Setelah itu, mereka berpindah ke benua Amerika melalui jembatan Bering sampai dengan Alaska. Nah, setelah mereka melewati perjalanan ini, akhirnya mereka menemukan sebuah daerah dan ini disebut dengan benua Amerika, gitu ya. Jadi dari sini bisa kita pastikan bahwasannya penduduk Amerika itu ternyata bukan penduduk mereka asli, pendatang ini ya. Nah, jadi di sana si Christopher menyatakan bahwasannya semakin banyak pindah dan bermukim di sana, itu ada beberapa diantaranya. Ini menurut si Christopher Columbus ya. Dinyatakan bahwasannya orang Inggris ini bermukim di daerah Jamestown, Virginia pada tahun 1607. Jadi mereka menganggap tempat ini sebagai pemukiman pertama di Amerika Serikat, gitu ya. Jadi kenapa ada orang Inggris yang bermukim di sana? Itu karena melalui perluasan wilayah, gitu ya. Jadi ini dianggap sebagai tempat pemukiman Amerika Serikat, kemudian berkembang orang Inggris tinggal di sana. Jadi nanti bisa kita tahu kenapa bisa si orang Inggris ini bisa sampai bertempat tinggal di benua Amerika ini, gitu ya. Kemudian orang Prancis, ada juga Spanyol dan Belanda. Untuk perkembangan selanjutnya, koloni Inggris di Amerika berdampak terhadap kelangsungan hidup orang Amerika asli, gitu ya. Jadi ceritanya orang-orang yang tadi melakukan perjalanan menemukan daerah Amerika, mereka menjadi mendominasi Amerika ini sendiri dibanding penduduk asli. Istilah kata terdesak, gitu ya. Penduduk asli semakin berpindah ke pelosok, sementara pendatang makin membuka permukiman, membuka perkotaan. Kalau penduduk aslinya makin terdesak atau disebut dengan istilah semakin menjauh ke pedalaman, gitu ya. Ibarat kata siapa yang pendatang jadi itu penguasa, gitu ya. Jadi dalam perkembangan selanjutnya tadi, si koloni Inggris di Amerika berdampak terhadap kelangsungan hidup asli orang Amerika. Kenapa? Selain oleh karena terdesak, juga diakibatkan oleh penyakit pes. Penyakit pes ini sejenis penyakit yang menular yang bisa memakan banyak korban jiwa, gitu ya. Jadi di sini saat terjadinya penyakit pes waktu itu, banyak di sana yang menjadi korban jiwa meninggal, gitu ya. Kemudian si Inggris di Amerika Serikat melakukan koloni sebanyak 13, gitu ya. Jadi koloni-koloni si Inggris ini tidak terima. Mereka ingin mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1776. Kenapa? Karena perlakuan si Inggris tidak adil terhadap si koloni tadi, gitu ya. Kenapa? Karena salah satu, New England atau New Hampshire, Massachusetts, Rhode dan Connecticut, kemudian koloni tengah New York, New Jersey, Pennsylvania dan
Delaware. Kemudian koloni selatan, ini adalah bagian-bagian 13 koloni tadi ya. Kalau di koloni selatan ada Maryland, Virginia, Carolina Utara, Carolina Selatan, dan Georgia. Jadi, koloni-koloni si Inggris yang ke-13 ini tidak terima dengan pemberlakuan si Inggris yang tidak adil. Gitu ya. Jadi muncullah yang namanya keinginan untuk memerdekakan diri oleh orang-orang Amerika, atau disebut dengan istilah revolusi Amerika. Jadi dari sekian pernyataan yang tadi, pemaparan saya mulai dari awal sampai sekarang, intinya kenapa terjadi revolusi Amerika ini? Oleh karena ketidakterimaan koloni-koloni si Inggris, karena si Inggris di sana sebagai pendatang melakukan koloni dan memberlakukan ketidakadilan dalam segala bidang terhadap penduduk di Amerika, gitu ya. Jadi ini merupakan peristiwa yang sangat penting dan bersejarah, menggambarkan perjuangan rakyat koloni Amerika untuk mencapai kemerdekaan. Jadi sahlah pada tanggal 4 Juli 1776, koloni Amerika menyatakan deklarasi kemerdekaan, yang mana deklarasi kemerdekaan ini disebut dengan istilah Declaration of Independence. Dalam penyampaian Declaration of Independence tersebut, mereka menuntut hak-hak yang seharusnya mereka peroleh selama ini sebelum terjadinya yang namanya koloni Inggris di Amerika. Di antaranya adalah ada beberapa hak untuk mendapatkan hidup, hak untuk bebas, yaitu adalah istilah kata liberalisme. Kemudian hak untuk memiliki sesuatu yang kelak berpengaruh luas di berbagai negara. Apa sih yang merupakan latar belakang revolusi Amerika ini? Yaitu adalah adanya keinginan rakyat untuk melepaskan diri dari penetrasi pemerintahan kolonial Inggris yang semakin kuat, gitu ya. Jadi intinya latar belakang peristiwa revolusi Amerika ini adalah ingin bebas dari kolonial Inggris. Si Inggris sebagai pendatang melakukan kolonialisme. Mereka membagi-bagi daerah Amerika Serikat menjadi 13 koloni dan dilakukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, yang tidak wajar, gitu ya. Di antaranya adalah ada suatu kewajiban wajib, yaitu membayar pajak dengan takaran yang maksimal besar, gitu ya. Kemudian si Inggris melakukan monopoli perdagangan di Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu bahwasannya kongsi dagang si Inggris waktu itu disebut dengan EIC, yaitu adalah East Indies Company. Kemudian tidak diakui hak perwakilan atau representatif bagi rakyat koloni dalam parlemen Inggris, yang artinya di sini diskriminatif. Kenapa? Penduduk Amerika Serikat tidak boleh mengikuti atau tidak boleh ikut ambil bagian dari perwakilan atau representatif rakyat koloni parlemen Inggris, gitu ya. Jadi tidak ada haknya. Jadi yang berkuasa itu adalah si Inggris. Kemudian ada peristiwa monumental penyerbuan rakyat koloni terhadap armada dagang teh milik perusahaan dagang Inggris. Tepatnya waktu itu di pelabuhan Boston, gitu ya. Jadi ada keinginan rakyat koloni karena mereka merasa terjajah, tidak bebas, dimonopoli, kemudian tidak ikut ambil bagian dalam perwakilan. Jadi istilah kata diskriminasi dalam segala bidang. Oleh sebab itu mereka tidak terima, akhirnya melakukan yang namanya pemberontakan.
melakukan demonstrasi, menuntut hak-hak untuk mendapatkan kehidupan yang sederajat dengan Inggris, gitu ya. Kemudian kalau kita pahami tentang peristiwa revolusi Amerika ini menandakan salah satu peristiwa penting yang terjadi di Eropa, yang mana penduduk Amerika asli tidak mendapat bagian yang sesungguhnya. Justru mereka dibagi-bagi menjadi 13 koloni oleh si Inggris untuk mempermudah kekuasaannya atau untuk memperkuat kekuasaannya di Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasannya revolusi industri pertama kali itu digagas dari negara Inggris. Jadi, sebagai negara yang kuat, dia membutuhkan tempat dan sumber bahan baku untuk memperlancar produksi industrinya, gitu ya. Salah satu tempat yang dijadikan itu adalah daerah Amerika Serikat, gitu ya. Mereka yang pendatang, mereka yang menguasai Amerika Serikat, bahkan dibagi menjadi 13 koloni. Akan tetapi, mereka yang terdiri dari 13 koloni ini tidak tinggal diam. Mereka menuntut yang namanya haknya. Sehingga adalah muncul yang namanya peristiwa revolusi Amerika ini. Ditandai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Amerika Serikat. Jadi dari situlah latar belakang Amerika Serikat lepas dari si Inggris, gitu ya. Demikian anak didik kami yang kelas 11 YES, semoga bermanfaat untuk menambah perbendaharaan ilmu dan wawasannya. Boleh ditonton video yang lain dan buku bidang studi yang terkait, dan kalau bisa ditonton juga dari tayangan-tayangan di televisi, gitu ya. Semoga bermanfaat anak didik kami yang kelas 11 YES. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.